Selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita ada dan berjumpa hari ini Jumat 8 Januari 2021. Kita bersyukur di dalam doa. Ya Bapa, selamat pagi. Terima kasih hidup berkat-Mu. Kami rindu menikmati perjumpaan dengan Tuhan sejenak di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami dengan pengampunan dosa yang Engkau beri bagi kami, agar kami layak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi ini pertama Timotius pasal 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16 mengatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Terima kasih saudara. Inilah bagian firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan. Menyapa saya dan saudara dengan satu teguran manis, perhatikan dan awasilah hidupmu. Dalam tema ini dan terkait dengan perikop kita, ada satu kata yang dipakai untuk sebuah ketegasan. Awas. Awas berarti suatu peringatan agar kita tidak sembrono. Kita waspada. Kita berhati-hati. Bukankah saudara seringkali kata awas ini kita temui? Entah itu di tikungan jalan, di persimpangan, atau di tempat-tempat tertentu yang mengatakan awas. Nah, makna dari kata ini mau mengajak kita memperhatikan peringatan ini dengan serius, supaya kita tidak melanggarnya. Karena ketika itu dilanggar, bisa mencelakakan diri kita, bahkan juga orang lain. Firman Tuhan hari ini menyapa kita, perhatikan dan awasilah hidupmu. Menasihatkan kita agar mengawasi diri sendiri terlebih dahulu, bukan kecenderungan yang biasa terjadi melihat dan mengawasi orang lain. Realita di sekitar kita, banyak orang cenderung mau mengoreksi, mau menasihati, mau mengawasi, entah itu pekerjaan dari orang lain, termasuk menilai dan bahkan menghakimi orang lain dibanding melihat dirinya sendiri. Sebaliknya saudara, untuk mengawasi diri atau mengawasi hidup kita, melihat diri kita, kadangkala diabaikan. Memang tidak mudah untuk memperhatikan dan mengawasi hidup kita. Tetapi Rasul Paulus hari ini menegaskan itu, bahwa bercerminlah pada dirimu sendiri dahulu apa yang engkau lakukan. Seperti firman-Nya Galatia 6 ayat 4. Baiklah,
tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bagaimana dengan perkataan kita? Apakah yang kita perkatakan itu menunjukkan siapa kita? Kata-kata firman yang membangun, menguatkan, dan memberkati orang lain, sebaiknya itu terjadi bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan tingkah laku kita? Apakah selama ini tingkah laku kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Atau malah jadi batu sandungan bagi orang lain? Begitu manisnya perkataan kita, sementara dalam perbuatan kita tidak memperlihatkan itu. Entah itu dalam hal kasih, kesetiaan, dan juga di dalam kesucian. Kalau kehidupan kita sudah baik dan berkenan kepada Tuhan, barulah kita boleh mengawasi orang lain. Nah, hal ini ditekankan bagi Timotius oleh Rasul Paulus supaya keberadaannya yang dilihat dari usia tidak menjadi persoalan ketika ia melakukan pelayanannya di ladang Tuhan, yang di sekitarnya sebagai fakta banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang lebih menggiurkan, menarik daripada yang hendak dan telah dilakukan oleh Paulus bersama dengan Timotius. Karena itu dikatakan, dengan mengawasi dan memperhatikan dirimu sendiri termasuk ajaranmu, maka engkau tidak akan menjadi batu sandungan, tidak akan menjadi halangan dan persoalan walaupun engkau masih muda dalam memberitakan Injil. Oleh karena Injil itu telah berbuah di dalam sikap hidupmu sehari-hari, telah menjadi kesaksian, telah memperlihatkan, sehingga orang tidak bisa mengkritisi atau mengada-ada untuk menjatuhkan. Karena ia melihat pada dirimu ketika engkau mengajarkan tentang kasih, itu ada pada dirimu. Ketika engkau mengajarkan atau menyampaikan tentang kesucian, ada pada dirimu. Ketika engkau memperkatakan atau mengajarkan tentang kebenaran, juga memperlihatkan pada dirimu. Sehingga siapapun dia di dalam keseharian kita, jikalau kita melakukan pelayanan dengan setia, dengan benar, dengan tulus, sekalipun kita mungkin masih muda, maka hidup kita akan menjadi kesaksian dan menarik bagi yang melihat, lalu menerimanya dan menjadi pengikut Kristus. Luar biasa, saudara. Bila kita tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, kita akan mudah tersesat. Karena itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya tantangan termasuk ajaran-ajaran yang menggiurkan tetapi menyesatkan yang tumbuh di sekitar kita, maka tidak akan mudah menumbangkan ajaran-ajaran yang telah kita sebarkan, yang sangat berpaut pada firman Tuhan. Karena firman itu sendiri adalah Tuhan yang akan bekerja, berkarya bagi kehidupan kita dan pelayanan kita, yang akan menjaga dan memberkati kita. Mari saudara, kita juga koreksi hidup kita supaya hidup kita tetap menjadi teladan. Dengan demikian, apa yang diinginkan Tuhan lewat firman ini boleh menjadi kesaksian dan sarana untuk memperkenalkan Dia bagi dunia ini, dan dunia ini menjadi tertarik dan mengaku bahwa sungguh Tuhan di dalam Kristus Yesus adalah juru selamat. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami telah merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau sehingga tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup ini, pekerjaan, rencana, usaha, karya yang Kau percayakan hari ini untuk kami lakukan. Kami percaya
ketika kami membawa di dalam Tuhan, semua akan tidak sia-sia. Nama-Mu kami agungkan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, di mana saja dalam segala keadaan. Tuhan selalu memberkati, mengasihi mereka, dan akan membuat kami teguh, tenang di dalam hidup ini. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi orang tua kami di dalam keberadaan mereka karena usia yang sudah lanjut. Tuhan yang menjamah hidupnya satu persatu, memberikan kegembiraan, sukacita, kekuatan dalam meneruskan hidup karunia-Mu. Termasuk mereka yang sudah tidak bisa apa-apa. Mereka tetap berpengharapan kepada-Mu dengan orang-orang atau keluarga yang mendampingi dengan setia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang mengerang kesakitan, baik karena berbagai penyakit yang datang maupun karena virus pandemi ini. Ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang istirahat di rumah mereka, ada juga yang berisolasi di tempat-tempat khusus. Oh Tuhan, tolong Engkau hadir untuk memberikan semangat hidup, menjamah tubuh mereka, menyehatkan mereka, berkenan dengan usaha-usaha yang tidak melawan kehendak-Mu, supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Dengarkan jeritan mereka Tuhan. Mereka yang dalam kondisi terbatas, Tuhan menjamah mereka secara khusus agar mereka boleh sembuh. Termasuk kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam realita akhir ini banyak yang mengalami karena COVID. Oh Tuhan, tolong dengarkan doa kami, jeritan kami untuk itu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu pula mereka yang telah mulai pulih. Sempurnakanlah pemulihannya Tuhan. Dengan ketaatan memelihara protokol dan juga melakukan apa yang dinasihatkan dokter, sehingga mereka boleh sembuh secara total. Nama-Mu diagungkan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena duka cita, kuatkan, hiburkan mereka Tuhan, topang mereka. Mereka mampu lewati duka cita ini dengan harapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami boleh bergandengan tangan sebagai masyarakat, sebagai jemaat-Mu, sebagai aparat negara, sebagai tim gugus dan tim dokter, untuk terus memelihara, mengupayakan terputusnya mata rantai pandemi ini, dan protokol kesehatan tetap dijunjung tinggi supaya pandemi ini boleh hilang secara sempurna dan kehidupan kembali normal. Kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun hari ini. Tuhan berperkara dalam suasana itu, mereka bergembira dan mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa untuk semua kehidupan jemaat-Mu, kehidupan keluarga kami, kehidupan hamba-hamba Tuhan, kehidupan pemerintah, kehidupan kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk waktu selanjutnya. Tuhan yang selalu menopang kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin.